Ratusan guru dari tingkat pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama Kamis pagi mengikuti vaksinasi ketiga atau booster yang digelar di Aula SMP Negeri 3 Bandar Lampung. Vaksinasi booster hari pertama digelar Puskesmas Pasar Ambon, Kecamatan Teluk Betung Selatan, dan diikuti ratusan guru dari 29 sekolah. 6 guru belum bisa divaksin karena tidak lolos pemeriksaan kesehatan. Vaksinasi dilakukan sebagai persiapan pembelajaran tatap muka atau PTM di Bandar Lampung yang akan dimulai pada Februari 2022. Guru yang mengikuti vaksinasi 345 orang dengan rincian 192 orang adalah guru SMP dan sisanya adalah guru PAUD dan taman kanak-kanak. Alhamdulillah SMP 3 di hari ini mengadakan kegiatan vaksin booster ya. Berjumlah itu kalau nggak salah 26 SMP dan PAUD, tenaga pendidikan dari SMP dan PAUD, ditambah satu lagi kemarin tidak masuk dalam data, jadi ada 27 ya. 6 guru akan divaksin setelah kondisi kesehatannya membaik. Hari ini ada beberapa guru yang kami tunda pelaksanaannya karena pertama dari vaksin dosis kedua ke booster adalah harus 6 bulan. Mereka baru mendapatkan sekitar 1 bulan dan 2 bulan. Ya. Yang kedua, vaksin ini kita berikan kepada orang yang sehat. Tadi ada beberapa yang lagi sedang batuk flu, ada yang lagi mual muntah, demam, dan diare. Ya. Salah satu peserta yang gagal mengaku tidak keberatan dan akan memeriksa kesehatannya di lain waktu. Nggak bisa vaksin karena saya kurang sehat. Oh, kurang sehat. Imunnya lagi turun. Oh, begitu. Sudah diperiksa tadi? Sudah diperiksa tadi ya? Oh, apa aja diperiksa tadi? Pertama ditanya kesehatan, suhu, apakah ada keluarga dari luar kota, saya bilang tidak ada. Tapi memang kondisi Mas nggak fit ya namanya? Iya. Oh iya. Vaksinasi ketiga bagi para guru dan tenaga kependidikan di sekolah akan terus digelar sebelum pemberlakuan PTM penuh. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Vaksinasi anak usia 6-11 tahun digelar di Madrasah Ibtidaiyah Yasmida Ambarawa, Pringsewu, Kamis pagi. Ratusan anak mengikuti vaksinasi dengan antusias meski harus dibujuk orang tua masing-masing. Guru memberikan hadiah permen kepada anak-anak yang sudah divaksin. Para orang tua diminta membantu menyukseskan vaksinasi anak menghadapi pembelajaran tatap muka penuh. Kepala sekolah menyatakan jumlah murid yang ada di sekolah itu 229 orang dan diharapkan sudah divaksin seluruhnya sebelum akhir bulan ini. Alhamdulillah anak didik kami dari MI Yasmida Ambarawa jumlah siswanya total ada 229. Target kami untuk pencapaian vaksin di sini pengennya 100%, cuman ada di antara wali murid kami yang memang anti vaksin, tapi apa boleh dikata kami tidak boleh memaksakan kehendak apa dari wali murid. Jadi keinginan kami bisa tercapai 100%, tapi insya Allah 95% kami bisa tercapai. Pembelajaran tatap muka 100% di Pringsewu dijadwalkan dimulai awal Februari 2022. Syarat sekolah boleh menggelar PTM yakni seluruh guru dan murid harus sudah divaksin. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Angka perceraian di Lampung Utara selama 2022 masih nihil. Namun berdasarkan data dari Pengadilan Agama kelas 2B Kota Bumi, angka perceraian pada 2021 meningkat hingga 5% lebih dibanding 2020. Jumlah perceraian selama 2021 tercatat sebanyak 1.329 kasus. Sementara pada 2020 jumlahnya sebanyak 1.245 kasus. Penyebab perceraian paling banyak adalah masalah perekonomian. Penyebab lain dari perceraian itu adalah masalah perselingkuhan dan emosi tinggi yang diduga dipicu masih belum selesainya pandemi COVID-19. Kalau untuk di 2021 ini dibandingkan dengan tahun 2020 kasusnya memang meningkat kurang lebih sekitar 5%. Jadi dari tahun 2020 jumlah perkara yang kita terima itu sekaligus diputuskan kurang lebih sebanyak 1.289. Sedangkan di tahun 2021 itu mengalami kenaikan hingga 1.329.
Untuk meminimalisir angka perceraian, pengadilan memaksimalkan proses mediasi untuk menyatukan pasangan yang sedang berperkara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Kepala Bagian Tata Usaha Badan Pertanahan Nasional atau BPN Bandar Lampung Kamis siang menyampaikan permohonan maaf kepada para jurnalis di Lampung. Permohonan maaf tersebut disampaikan setelah 3 satpamnya mengintimidasi dan merebut kamera 2 jurnalis yang sedang meliput di kantor BPN Bandar Lampung hari Senin lalu. BPN Bandar Lampung mengaku tidak pernah menginstruksikan anak buahnya untuk berbuat arogan, dan hal tersebut terjadi karena ada kesalahpahaman. Miskomunikasi ya, artinya kami tidak tahu kalau misalnya terkait dengan wartawan, ternyata tanpa perlu surat tugas gitu ya, ternyata dengan KTA mungkin bisa datang meliput gitu kan. Tapi yang jelas ya kami minta maaf gitu, makanya kemarin kami langsung datang gitu ya ke Lampung TV, kami juga langsung datang ke Lampung Pos gitu. Ya intinya melakukan permohonan maaf gitu, sowan gitu ya dalam rangka itu gitu. Kekerasan terhadap 2 jurnalis di Bandar Lampung itu telah dilaporkan ke polisi sehari setelah kejadian. Yang kami laporkan terkait pelanggaran Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 1999 yang poinnya adalah yang menghalang-halangi kerja wartawan pada saat peliputan. Kekerasan terhadap 2 jurnalis tersebut mendapat perhatian dari sejumlah asosiasi jurnalis di Lampung. Salah satunya Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Lampung yang turut mengadvokasi korban. Koalisi ini terbentuk untuk menyikapi adanya intimidasi terhadap rekan-rekan kami di lapangan. Dan kami berharap kejadian ini adalah kejadian terakhir dan tidak terulang lagi ke depannya, baik secara pribadi kami ataupun rekan-rekan kami di lapangan. Terima kasih. Kedua jurnalis yang diintimidasi tersebut bernama Dedi Caprianto dari Media Daring Lampung Televisi dan Salda Andala dari Harian Lampung Pos. Keduanya diintimidasi satpam saat meliput puluhan perwakilan kelompok masyarakat atau POKMAS dari 20 kelurahan yang mendatangi kantor BPN Bandar Lampung terkait pembuatan sertifikat tanah dan bangunan melalui program Prona tahun 2017 dan hingga kini belum jadi. Kejadian ini merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Ancaman hukumannya 2 tahun penjara dan denda Rp500 juta. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.